warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Oke guys, pada zaman dahulu, pada zaman Nabi, malaikat Jibril pernah mendatangi Nabi Muhammad. Yang pesannya itu dicatat atau dituliskan dalam kitab Mukhtalal Hadis dalam hadis ke-12 yang insyaallah saya akan membacakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Atani, datang kepadaku. Siapa? Maksudnya kunya itu Nabi Muhammad. Atani, datang kepada Nabi Muhammad. Siapa? Jibril. Faqala, maka berkata siapa Jibril? Ya Muhammad, wahai Muhammad. Di sini Jibril memang berkata kepada Nabi Muhammad, tapi yang dimaksud bukan hanya Nabi Muhammad, yaitu untuk seluruh umatnya. Jadi ada kaidah zikrul khos wa iradatul am, yang disebutnya khusus tapi maknanya umum. Pesan yang pertama, jadi Jibril berpesan kepada Muhammad ada 5 pesan. Pesan yang pertama adalah aish ma syi'ta, hidup sesuka kamu, hidup semau kamu. Kata Jibril seperti itu. Tapi ingat, fa innaka mayyitun, maka sesungguhnya kamu akan meninggal. Jadi hidup sesuka kita, hidup semau kita, tapi kita harus selalu ingat bahwa kita suatu saat akan meninggal. Dan itu semua hal-hal apa yang kita lakukan di dunia, mau taat, mau maksiat, itu semua akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Jadi ketika kita ingin mengerjakan suatu pekerjaan, apakah itu hal yang baik, apakah itu suatu ketaatan atau kemaksiatan, kita selalu ingat suatu saat kita akan meninggal, dan semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya dari akhirat kelak. Itu poin yang pertama. Dan poin yang kedua yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Muhammad khususnya dan umumnya untuk umatnya, kita semuanya. Kata Jibril, wa ahbib ma syi'ta, dan cintailah apa yang kalian sukai. Sukailah apa yang kalian sukai, entah itu harta, wanita, jabatan. Tapi ingat, fa innaka mufarriquhu, maka sesungguhnya kalian akan berpisah dengan hal-hal yang kalian cintai. Jadi jika kalian mencintai suatu hal, misalkan kita suka kan sama perempuan itu cantik, baik. Tapi ingat, itu enggak selamanya. Orang-orang atau sesuatu yang kita cintai itu akan meninggalkan kita suatu saat nanti. Karena perkara dunia itu sifatnya sementara. Berbeda ketika kita mencintai Allah Subhanahu wa taala atau mencintai Nabi Muhammad. Cinta kita itu akan dibalas dan akan membuahkan pahala yang mendatangkan, yang kita suatu saat dengan kita mencintai Nabi Muhammad dan Allah Subhanahu wa taala akan membawakan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Itu pesan malaikat Jibril yang kedua kepada Nabi Muhammad dan umumnya kepada kita. Dan yang ketiga, Jibril berpesan kepada Nabi Muhammad, wa'mal ma syi'ta, dan kerjakanlah apa yang kalian kerjakan. Lakukanlah apa yang kalian ingin lakukan. Terserah. Tapi kalian harus ingat, fa innaka majziyun, maka sesungguhnya itu semua akan dibalas, akan dimintai pertanggungjawaban. Bihi, dengan itu Jadi kita emang disuruh bebas kerjain apa aja gitu kan. Mau itu maksiat, mau itu taat. Tapi kita harus ingat, hal-hal yang kita lakukan dunia itu akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Ini hampir sama poinnya sama yang pertama, yaitu ismasita. Hiduplah sesuka kalian. Jadi kalau kita membuat suatu pekerjaan taat, misalnya kita berpuasa, sholat, itu akan diberi balasan oleh Allah SWT. Balasan yang baik tentunya, pahala yang bisa membawa kita kepada surganya Allah. Berbeda ketika kita mengerjakan suatu kemaksiatan, contoh korupsi. Korupsi emang bisa membuat kita kaya di dunia, bisa lolos dari pengadilan dunia lah, nggak di penjara, mungkin di penjara juga cuma sebentar. Tapi kan akan dibalas oleh Allah SWT di akhirat kelak, akan diazab oleh Allah SWT. Balasannya itu, kalau kita mengerjakan sebuah kemaksiatan akan diazab oleh Allah SWT di akhirat kelak.
Jadi ketika kita ingin mengerjakan sesuatu, pertimbangkan terlebih dahulu bahwasannya setiap apapun yang kita lakukan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pesan malaikat Jibril yang ketiga kepada kita umumnya dan khususnya kepada Muhammad. Dan pesan yang keempat, malaikat Jibril berpesan kepada Muhammad, wa'lam, dan ketahuilah, anna syarafal mukmin, bahwa sesungguhnya kemuliaan orang mukmin, qiyamuhu, bangun itu mukmin bil laili, di waktu malam. Jadi kemuliaan orang mukmin itu bukan terdapat pada harta, wanita atau jabatan. Kemuliaan orang mukmin itu ketika orang mukmin melaksanakan sholat di waktu malam. Karena di saat itulah orang mukmin, seorang mukmin yang sejati akan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, akan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa bahwa dirinya lemah, tidak punya apa-apa. Itulah kemuliaan orang mukmin yang sesungguhnya. Jadi bukan terdapat pada harta ataupun wanita, itu semua hanya sementara. Itu pesan malaikat Jibril kepada Nabi dan kepada kita semuanya yang ketiga, yang keempat. Dan yang terakhir, yang kelima, malaikat Jibril berpesan kepada Muhammad dan kepada kita bahwasanya wa'izzahu, dan kemuliaannya orang mukmin, istighna'uhu, yaitu merasa cukup, anin nasi, dari manusia. Jadi seorang mukmin merasa cukup dengan amal-amal yang dikerjakan. Orang mukmin gak ngarep dia tuh dipuji, dibilang alim, dibilang soleh, gak ngarep. Dia cukup beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi dirinya nggak pengen dipuji, nggak pengen dipandang baik gitu kan. Yang penting dirinya tuh merasa cukup dengan diri sendiri, nggak pengen dipandang manusia, merasa cukup dengan amal-amal diri sendiri yang bisa mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan kelak akan membawa dia, orang mukmin, ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jika ada salah penjelasan bisa dibenarkan di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.